Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferinawati, NPM 19141511021. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video kali ini saya buat sebagai tugas dalam mata kuliah penangkaran Flora dan Fauna dengan tema kebun binatang. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Kebun Binatang Modern Semarang yang ditulis oleh Sri Uning, Adi Sasmito, dan Mutia Mandaka. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama pendahuluan, kedua kajian teori, ketiga metodologi perancangan, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Oke, langsung saja pada bagian ke-1 yaitu pendahuluan. Dimana seperti biasa di pendahuluan itu pasti ada latar belakang, yaitu kebun binatang adalah suatu sarana edukasi bagi masyarakat umum yang menjadi tempat yang menyenangkan, nyaman sekaligus aman. Kebun binatang di Indonesia ini masih dikatakan cukup memprihatinkan, yang dilihat dari kondisi kandang serta binatang yang kerap mendapat perlakuan kurang layak, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana fisik yang dibuat dengan seadanya saja. Nah, salah satunya itu adalah Kebun Binatang Semarang. Kebun Binatang Semarang ini memiliki luas 9 hektar dengan koleksi satwa berjumlah 15 jenis fauna dan 20 flora. Nah, beberapa di antaranya itu dalam kondisi stres dan sakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang baik. Selain itu, masalah yang menjadi penyebabnya antara lain berasal dari sirkulasi, ruang transisi, kandang, pagar pembatas, dan fasilitas pendukung kebun binatang, serta minimnya pemeliharaan sarana fisik yang nyaman bagi satwa-satwa itu sendiri. Oke, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah tujuan perancangan kebun binatang modern ini adalah untuk mencapai standar kesejahteraan hewan yang tinggi melalui penyediaan fasilitas dan ruang bagi semua pihak, baik bagi manajemen, agar mereka dalam mengambil kebijakan dan program proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup hewan yang ada di kebun binatang tersebut, dan menyediakan fasilitas ruang dan lingkungan yang berfokus pada kebutuhan fisik dan perilaku hewan, serta penyediaan ruang untuk pengembangan budaya kerja yang positif bagi kesejahteraan hewan. Oke, bagian kedua yaitu kajian teori, di mana dalam membuat perancangan modern kebun binatang modern ini itu menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai dasarnya. Nah, teori-teori dalam arsitektur yang digunakan ini berkaitan dengan aspek normatif dan aspek non-normatif dalam proses perancangan. Yang pertama itu ada aspek dekonstruksi dekomposisi. Nah, karakter inti dari dekonstruksi ini adalah adanya pola geometri bebas dan tak terarah. Kemudian poststrukturalis yang kuat dengan bentang lebar tanpa penyangga struktural, garis-garis vertikal dan horizontal yang tegas menyilang pada bidang geometri, ataupun garis-garis lengkung yang mengalir bebas, serta bidang-bidang lempengan geometri yang mengarah bebas, terpuntir atau terlipat. Lalu yang kedua itu adalah superimposition atau anormatif. Karakter ini pola geometri spasial atau ruang, garis atau bidang lempengan geometri yang bertumpuk dan teratur, walaupun ukuran, arah, orientasi, dan bentuk geometrinya berbeda. Lalu ada hybrid anormatif, di mana teori ini menggabungkan serta mempersenyawakan atau adaptive blending dua teori atau lebih fungsi dan bentuk yang berbeda menjadi suatu fungsi serta bentuk baru. Kemudian transposisi anormatif, yaitu tata cara penyusunan bentuk ataupun program perancangan yang sudah diterapkan dengan aturan tertentu yang mengacu pada standar umum. Nah, standar umumnya ini ada translasi, rotasi, skala, pencerminan, array object, bahkan dengan pendekatan program spasial dengan cross programming. Kemudian
Yang kelima itu ada morfosis anormatif, di mana perubahan bentuk dan fungsi ini diakibatkan oleh seleksi alam atau kriteria perubahan lingkungan yang cepat dan tersistem secara tepat membentuk sesuatu yang baru, pandangan yang baru, fungsi serta potensi baru yang lebih baik dan sempurna. Oke, langsung ke pembahasan yang ketiga, itu adalah metodologi perancangannya sendiri. Jadi, kebun binatang ini dibangun untuk sarana edukasi, konservasi, dan rekreasi guna pemeliharaan keseimbangan lingkungan. Nah, kebun binatang ini dinamakan dengan Semarang Modern Zoo, yang dibiayai dan dikelola oleh pihak pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan bantuan pihak swasta. Oke, pada perencanaan dan perancangan Semarang Modern Zoo ini, sumber besaran ruang berasal dari buku data arsitektur jilid 1, data arsitektur jilid 2, time saver standar, dan asumsi pribadi dari studi banding maupun dari sumber lainnya. Kemudian dalam perencanaan dan perancangan Semarang Modern Zoo ini juga mempertimbangkan persyaratan pemilihan lokasi sesuai dengan konsep green arsitektur. Nah, selanjutnya ada penentuan bobot kriteria tapak pada perencanaan dan perancangan Semarang Modern Zoo. Yang pertama itu lokasi strategis. Nah, jadi pemilihan lokasi yang strategis ini sesuai kebun binatang modern adalah lokasi yang mampu menyediakan lingkungan yang berfokus pada kebutuhan fisik dan perilaku hewan dengan bobot penilaiannya 40%. Kemudian jaringan utilitas lengkap, yaitu memilih daerah pembangunan yang dilengkapi minimal 8 sarana dan prasarana kota dengan bobot penilaian 30%. Ketiga, aksesibilitas mudah, yaitu memilih akses pejalan kaki yang aman dan nyaman ke minimal 3 fasilitas umum sejauh 300 meter dengan bobot penilaian 20%. Kemudian fasilitas umum lengkap, yang dimana dinilai dengan adanya 7 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1.500 meter dari tapak, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, bank, dan sebagainya, dengan bobot penilaian 10%. Kemudian pendekatan arsitektur yang diterapkan dalam perencanaan dan perancangan kebun binatang modern ini menerapkan pendekatan preseden yang dapat diterapkan dalam Semarang Modern Zoo. Tujuannya agar dapat diperoleh penilaian karya arsitekturnya dengan sisi penerapan pendekatan preseden arsitektur, yang mana difokuskan pada aspek formal, khususnya dalam pemilihan tapak, pengkondisian lingkungan, penerapan peraturan, dan keberlanjutan atau sustainability. Oke, bahasan yang keempat adalah hasil dan pembahasan, di mana ada konsep perencanaan dan perancangan. Dalam konsep perencanaan dan perancangan, kriteria dalam pemilihan lokasi kebun binatang ini berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 tentang lembaga konservasi, khususnya pada pasal 9 terkait kriteria kebun binatang, yaitu memiliki luas areal sekurang-kurangnya 15 hektar. Kemudian konsep perencanaan dan perancangan arsitektur yang akan digunakan itu disusun dengan menggunakan metode pendekatan preseden terhadap kebun binatang modern yang sudah ada di berbagai tempat. Jadi seperti melakukan studi banding. Kemudian konsep dasar perencanaan desain kebun binatang ini adalah untuk menciptakan tempat di mana pengguna dapat melakukan edukasi, konservasi, dan sekaligus rekreasi. Kemudian ada pendekatan sistem mekanikal yang berkaitan dengan bangunan. Jadi yang pertama itu ada sistem distribusi dan penyediaan air bersih, di mana di sini sumber air bersihnya itu dari PDAM dan sumur artesis dengan sistem downfeed karena melayani bangunan bertingkat. Sedangkan distribusi air pemadam kebakaran ini menggunakan upfeed system. Kemudian sistem pengolahan air buangan. Jadi sebelum dialirkan ke Royal Kota, air kotor bangunan ini ditampung di dalam Water Waste Treatment System atau WWTS untuk diolah dan diendapkan. Sedangkan limbah padat manusia ini diendapkan dalam septic tank dan peresapan. Kemudian sistem pengolahan sampah. Nah,
rencananya pada kebun modern ini sampah pada tiap-tiap tempat sampah dalam ruangan ini dikumpulkan terlebih dahulu sambil dipisahkan, yang mana sampah basah dan sampah kering kemudian ditampung di bak penampungan. Sementara untuk dilanjutkan dibuang ke TPA oleh petugas kebersihan. Ini petugasnya dari Dinas Kebersihan Kota. Kemudian ada sistem pemadam kebakaran meliputi unit detektor, itu ada smoke and flame detector, dan unit proyeksi ada hydrant box, sprinkle, fire extinguisher, hydrant pillar, pintu darurat, dan tangga darurat. Kemudian ada sistem penangkal petir kebun binatang modern. Ini direncanakan menggunakan sistem Faraday karena bangunan direncanakan memiliki bentang yang lebar. Kemudian sistem transportasi untuk horizontal berupa koridor atau selasar. Nah, sedangkan untuk yang berbentuk vertikal ini yang berupa tangga. Lalu selanjutnya ada pendekatan sistem elektrikal yang berkaitan dengan bangunan. Nah, yang pertama, sistem distribusi dan penyediaan energi listrik. Distribusi listrik bangunan ini direncanakan berasal dari PLN. Kemudian sistem komunikasi menggunakan PABX atau Private Automatic Branch Exchange untuk komunikasi internal. Sedangkan untuk komunikasi eksternal ini menggunakan telepon atau faksimal. Kemudian sistem pengawasan sistem penghawaan alami, yaitu dengan menggunakan sistem silang cross ventilation. Sedangkan sistem penghawaan buatan dengan menggunakan AC split dan AC sentral. Yang D adalah sistem pencahayaan. Sistem pencahayaannya pencahayaan buatan ini digunakan pada semua kelompok ruangan. Dan sistem audiovisual menggunakan public address, suspend acoustic panel, mikrofon dan speaker, film projector simultaneous interpreting system atau SIS, audio high fidelity sesuai fungsi masing-masing. Kemudian ada pendekatan sistem akustik yang berkaitan dengan bangunan. Nah, ini di bagian perencanaan bentuk plafon, dinding, dan lantai. Kemudian pengelolaan tapak dalam perencanaan ini secara garis besar pengelompokan fungsi bangunan akan terbagi menjadi dua, yaitu area pengelola dan area pengunjung. Nah, ini adalah produk hasil rancangan yang telah dibuat. Ini gambar pertama. Kemudian ini denah lokasinya. Kemudian ini ada perspektif mata burung. Kemudian ada perspektif interior bangunan, ada perspektif eksterior seperti terlihat pada gambar. Baiklah, yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah keberadaan kebun binatang modern ini akan sangat mendukung pengembangan suatu kota serta memperbaiki kelemahan kebun binatang yang ada agar sesuai dengan standar konservasi satwa sebagaimana dengan yang dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan. Kebun binatang sebagai media edukasi, konservasi, dan rekreasi di Kota Semarang sangat mendukung perkembangan Kota Semarang. Kemudian Semarang Modern Zoo ini diharapkan menjadi ikon wisata edukasi, konservasi yang mampu menumbuhkan pengetahuan tentang menjaga kelestarian lingkungan alam dan dapat mewujudkan ketersediaan wadah konservasi satwa yang layak di masa depan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.